Salam, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya Tuhan, kami akan mendengar renungan malam dan lagu pujian. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang dikehendaki oleh firman-Mu ini. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Yang menjadi renungan kita malam ini adalah Amsal pasal 19 ayat 20 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setiap manusia yang hidup selalu memiliki banyak harapan, cita-cita, dan berbagai rencana yang terbaik di masa depan. Namun, dalam perjalanan yang dilalui, semuanya itu bisa jauh dari kenyataan. Sebab kita manusia adalah manusia yang terbatas untuk dapat mengetahui dan melihat ke masa depan. Sebagaimana tema renungan kita malam ini, dalam Amsal ini berkata, banyaklah
rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bagi kita manusia, masa depan adalah misteri yang tidak bisa kita pastikan akan seperti apa. Namun, bagi Tuhan, masa depan adalah kebaikan dan juga masa yang penuh dengan rancangan yang indah dari Tuhan. Setiap orang mempunyai beragam cara ketika menatap ke masa depan. Ada yang penuh dengan kekhawatiran oleh karena dia melihat kenyataan hidupnya saat ini. Ada yang pesimis dengan merasa mustahil berharap ada perubahan dari kenyataan hidupnya saat ini. Ada yang tidak peduli akan masa depan yang penting dia bisa makan dan bersenang-senang saat ini. Ada yang berkhayal tingkat tinggi dengan harapan menjadi orang sukses, tapi dia bekerja dalam kemalasan. Tetapi ada yang bercita-cita tinggi dibarengi dengan kerja keras, dengan berprinsip, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saudaraku seiman, Tuhan hendak mengajarkan kita saat ini supaya kita menjadi orang yang bijaksana di dalam nasihat dan pengajaran Tuhan. Dan melalui Amsal pasal 19 ini, mari kita simak dan pahami beberapa hal. 1. Orang bijak mengetahui bahwa kunci kehidupan itu adalah takut akan Tuhan. Seperti ayat 22 sampai dengan ayat 23. Orang yang bijaksana akan menjalani kehidupannya saat ini dengan memandang masa depan dengan iman. Maka apa yang akan terjadi di masa yang akan datang hanya Tuhan yang mengetahuinya dan atas seizinnya. Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Orang bijak akan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pengajaran dan bimbingan Tuhan dalam hidupnya. Kedua, orang bijak akan bersungguh-sungguh hidup dalam janji penyertaan Tuhan. Janji berkat Tuhan di masa depan haruslah kita bekerja dengan aktif, bukan dengan bermalas-malasan. Sebagaimana tertulis di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dikatakan demikian. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman kepada kita, marilah, berfirman kepada kita, mintalah, carilah, ketoklah. Matius 7 ayat 7. Ketiga, orang bijak akan selalu belajar menjadi lebih baik. Ayat ke-25. Orang bijak tidak akan meninggikan diri akan apa yang telah diterimanya hari ini. Namun, dia akan selalu belajar menjalani segala sesuatu dengan rendah hati. Orang bijak akan selalu belajar dari kekurangannya, bukan justru melihat apa yang bisa disombongkan dari dirinya. Keempat, orang bijak tidak akan mengorbankan masa lalu untuk meraih masa depan. Ayat 26. Istilah kerennya, lupa kacang akan kulitnya. Hambatan untuk kita maju terkadang bukanlah rintangan yang datang dari luar
tetapi justru dari diri kita sendiri. Ada orang yang melupakan kepada masa lalu yang telah menopang dan mengangkatnya bisa sampai ke atas ataupun ke puncak karirnya. Ada orang yang tidak menyadari bahwa kesuksesannya adalah karena dukungan orang-orang yang di sekitarnya, bahwa semata-mata hanya karena kemampuannya. Yang penting Tuhan hendaki adalah kerja keras, doa, dan kasih sayang orang di sekitar kita yang mengangkat untuk kita maju. Dan yang terakhir adalah orang bijak akan selalu berhati-hati, memperhatikan setiap langkahnya. Ayat 27 sampai ke ayat 29. Orang bijak akan selalu mencintai didikan, tidak akan sembrono dalam langkah. Orang bijak bukanlah orang yang sudah merasa dirinya pintar dan tahu segalanya. Namun, dia akan selalu berhati-hati dengan selalu merendahkan diri menerima pengajaran. Sekali lagi, akan selalu berhati-hati dengan selalu merendahkan diri menerima pengajaran. Dan ingatlah yang menjadi topik renungan kita malam ini. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Sebagai topik renungan kita malam ini, apa yang kita capai saat ini dan yang kita rencanakan di masa depan, hendaklah kita serahkan kepada Tuhan. Ingat, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Amin. Tuhan memberkati. Hormati namanya serta tenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami, apapun rencana kami, sebesar apapun rencana kami, tapi bila kami tidak berserah kepada Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kami yakin segala apapun rencana kami, bila kami selalu datang ke hadapan-Mu, pasti Tuhan akan menentukan keberhasilan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang bersujud kepadamu ya Tuhan, agar selalulah kami berikan kami kesehatan dan panjang umur. Apalagi dengan kondisi saat ini adanya penyakit Corona 19. Ya Tuhan, kami selalu menyerahkan diri kepadamu, agar Tuhanlah selalu menjagai kami, jauhkan kami dari segala bahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.